Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman gimana kabarnya, sehat pada hari ini? Sehat, baik. Boleh dicek dong. Alhamdulillah Kang. Lagi sehat, mantap aja. Jadi juga jempol. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau teman-teman pada baik, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke materi aja gitu ya, biar mempersingkat waktu. Tentang pengetahuan kuantitatif. Hmm. Nah, sekarang tuh udah tes. Sekarang tuh bentar, sekarang itu kan kemarin. Sekarang tuh udah pertemuan keempat gitu ya, terkait pengetahuan kuantitatif, dan sekarang kita akan belajar tentang trigonometri. Jadi sama seperti biasanya, nanti paling nyontek dikit sama teman-teman, kalau mau nanya langsung boleh nanya. Trigonometri. Nah, biasanya kalau teman-teman dengar kata trigonometri itu, langsung ingat tuh apa sih dari trigonometri? Boleh dong di chat gitu. Ini kan ini, kalau dengar kata trigonometri gitu, biasanya langsung ingat sama apa sih? Gak boleh, mungkin googling dulu trigonometri. Trigonometri. Nggak apa-apa kok, salah. Kalau salah salah juga nggak dijeda. Dan aku juga nggak pernah nyalain orang deh. Hmm, hmm, hmm. Oke, enggak. Ini apa aja. Jadi jawab. Bangun ruang, ya bisa segitiga, ya benar. Ingat simpastan, ya benar. Nggak ada yang salah dan semuanya benar gitu ya. Terkait trigonometri. Nah, trigonometri itu aku mungkin langsung jelasin aja. Nah, dari jawaban sama teman-teman nih. Trigonometri itu dari bahasa Yunani, trigon, yang artinya itu tiga, tiga sudut, trigon. Nah, metron itu artinya mengukur. Jadi, kita tuh mengukur tiga sudut dari suatu bangun gitu. Tadi bisa mungkin bangun ruang, bangun datar, dari segitiga, ya benar dari segitiganya nih. Nanti kita bisa ngukur pakai segitiga, pakai lingkaran, dan lain-lain gitu. Sin kostan, kita ngitung juga pakai sin kostan. Nah, trigonometri ini sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan meliputi panjang dan sudut segitiga. Seperti pada PPT atau gambar ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Ada kot, kalau itu kotangan, tan itu tangan, sek, kersin, cos, eh, cosinus, sin, sinus, kersin itu kayak inversin. Nah, terus sek, sekan, CSC, kosekan. Nah, nanti mungkin akan dibahas di PPT selanjutnya, di kelasnya. Ini kurang lebih gambarannya kayak gini lah. Nah, trigonometri itu buat apa sih? Biasanya trigonometri itu ada di mana aja sih? Nah, mungkin teman-teman kayak bingung kayak trigonometri itu buat apa sih? Kok ada trigonometri? Terus biasanya trigonometri ini ada di mana gitu? Digunainnya buat apa gitu? Nah, betul banget. Jadi tadi dia bilangnya segitiga, ya betul. Jadi kita mungkin lebih sering lihatnya di segitiga. Ada contohnya ini di gambar gitu, segitiga. Nah, bentar. Nah, segitiga. Di sini kan teman-teman lihat ada misalnya sin A, sinus itu sin ya. Sin A, sin alfa, sorry, ini bacanya alfa, ini bacanya alfa. Sisi depan sudut alfa, ini kan alfa nih, ini A ya, ini alfa. Nah, sisi depannya ini, sudut alfa dibagi sisi miring. Miring itu eh, yang paling panjang, miring. Kalau samping baru yang sampingnya dia, tapi yang nggak paling panjang, yang paling panjang itu namanya miring. Berarti ini, berarti A dibagi C, A per C, untuk mengetahui sinus dari alfa. Terus untuk mengetahui kosinus, ini kan pengenai sinusnya. Untuk mengetahui kosinusnya itu sisi depan, sisi
sisi di samping sudut, samping, samping itu berarti yang B. Kalau miring boleh C. B, baru sisi sama sisi miringnya berarti C. B per C untuk mencari kosinus dari alfa. Misalnya kita nyari alfa nih. Tapi misalnya kita tahu cuma A sama C, berarti pakainya sinus. Karena B-nya belum terketahui. Tapi kalau misalnya kita tahu cuma B sama C, berarti teman-teman makanya pakai kosinus. Karena sudut dari A-nya belum diketahui. Misalnya gitu. Jadi tergantung kita nggunain sinus, kosinus, dan lain-lain gitu ya. Ini teman-teman mungkin bisa baca sendiri. Tergantung dari pertanyaan, nggak pertanyaan. Pertanyaan salah satunya. Terus tergantung dari apa yang diketahui. Misalnya diketahui A sama B doang. Berarti pakainya tangan. Kalau kita A sama B. Pakai ini. A sama B nilai berapa. Nanti dinilai, dihitung gitu ya. Ketemu tangan dari berapa gitu. Nilainya berapa. Berarti ini sudah berapa derajat gitu. Teman-teman bisa tahu dari nilainya. Terkait segitiga juga siku. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Selanjutnya ada. Nah, dari segitiga segitiga mungkin teman-teman juga udah pernah ngeliat ini sebelumnya di matematika minat deh kayaknya. Terkait sin kostan trigonometri itu ada matematika minat di SMA dulu aku. Nggak tahu ya teman-teman gimana, tapi pas dulu aku ada namanya matematika minat dan eh, belajar trigonometri atau sin kostan ini. Nah, ada namanya sudut-sudut istimewa. Misalnya sudut sin alfa, ini alfa nih. Nah, sin 0, berarti sin 0 itu 0. Sin 30 itu nilainya 1/2. Sin 45 itu 1/2 akar 2. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Sin 90 itu 1. Cos. Cos 0 itu 1 nilainya. Cos dari 30 itu 1/2 akar 3. Cos dari 45 1/2 akar 2 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa baca. Inilah sudut-sudut istimewa. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang emang wajib dihafal, tapi untuk menghafalnya ada metodenya atau cara yang lebih mudahnya terkait penghafalannya atau kayak nilai-nilainya. Nah, ini ada ya, tan alfa. Tan alfa itu TD. TD itu tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Untuk nyari tan itu eh, rumusnya itu rumusnya itu sin dibagi cos. Sin dibagi cos maksudnya gimana? Misalnya contoh 0 dibagi 1. Kan hasilnya 0. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Hasilnya 1/akar 3. Terus 1/2 dibagi 1/2. Hasilnya 1. Nah, dan seterusnya hasil akar 3. Nah, 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu 1 dibagi suatu hal, dibagi suatu hal yang nggak ada gitu. Jadi, dia nggak bisa didefinisikan. Jadi, tan 90 itu pasti nggak terdefinisi atau nggak ada. Nanti mungkin teman-teman saya ingat contoh kasusnya kalau memperdalam matematika. Itu misalnya teman-teman cari gitu ya, tan alfa gitu. Pasti nolnya nggak ke ini, nol lagi. Pas dia tan nol, dia nggak kepotong atau nggak bisa lah pokoknya. Karena di situ dia tidak terdefinisi. Ini juga ada kosek. TD itu tidak terdefinisi ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa baca. Mungkin nanti aku juga kasih PPT-nya, teman-teman baca. Nah, ini ada pi per 6. Pi itu berapa? Nilai pi itu kan 3,141 dan seterusnya atau 2/7. Nah, pi itu kalau dalam sudut atau dalam derajat gitu ya, itu sebesar 180 derajat nih. 180 derajat. Jadi, misalnya ada contoh, berapa dari sin pi per 6? Sin pi per 6 itu berarti 180 dibagi 6 atau sin 30. 30 derajat. Itu berarti sin pi per 6 itu hasilnya 1/2. Dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada 2 pi. Berarti tinggal 2 dikali 180 derajat. Yaitu 360. Seperti itu. Hmm, nah, ini tips menghafalnya. Tips menghafalnya itu, caranya itu, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini sin nih. Sin itu 0, 1, 2, 3, 4. Ingetin ada 4. Terus untuk cos, biasanya ini digunakan jadi teman-teman ngapainnya ini aja untuk sementara. 1, 3, 4. Nah, ini kan anggap aja ini N nih. 0, 1, 3 ini N. Nah, akar N per 2. Contoh misalnya, sin 0. Sin 0. Sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu berarti tinggal akar 0/2. Hasilnya kan 0. Berarti sin 0 itu 0. Coba kita lihat. Sin 0 itu benar 0 nggak? Betul. Sin dari 0 itu 0. Selanjutnya, untuk sin dari sin dari sin dari 30 derajat. Pakai aja. 0, 30, 45, 60, 90. Ini pakai jari kalau misalnya teman-teman buat ngapal gitu ya. Nah,
Untuk sin 30 derajat itu teman-teman masih satu aja. Berarti kalau misalnya sin 30 itu eh, akar satu per 2, akar satu per 2 atau eh, akar satu per 2. Iya, atau seperdua akar satu. Coba kita lihat, sin 30 itu seperdua akar satu apa enggak? Atau seperdua? Ya benar, seperdua. Seperdua akar satu kan, ya seperdua lah ya, sama aja. Nah benar, nah, jawabannya seperdua, sin 30. Selanjutnya, sin 45, itu kan 2, maksudnya ini 2 akar 2 per 2. Atau sama dengan satu per 2 akar 2. Satu per 2 akar 2 itu nilai kan sin 45 sama. Dan sebaliknya, jadi untuk sin sama cos tinggal dibalik aja. Misalnya, nilainya pasti kebalik kok. Misalnya contohnya, teman-teman bisa lihat sini. Ini seperdua, seperduanya pindah ada di sini. Ininya di tengah sama, ini pindah ke sini. Nol satunya di sini, nolnya di sini. Jadi eh, untuk nilai sin sama cos tinggal diputar balikin dan untuk nilai tan sendiri itu tinggal di apa ya? Tinggal dibagi gitu. Nilai dari sin mau dibagi dengan nilai seperti itu. Jadi yang sering keluar tuh sin cos tan doang kok. Biasanya yang lain keluar dalam ranah yang mungkin expert atau olimpiade, tapi untuk teman-teman yang mungkin UTBK atau teman-teman yang belajar biasa gitu ya atau ujian seperti biasa itu biasanya lebih keluarnya lebih seringnya simpostan. Tapi misal teman-teman dibutuhkan atau baca-baca sekedar dikit lah gitu. Ya ini tuh dibutuhkan. Untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut luar ini gimana Kak? Sudut-sudut luar ini ya eh, ada penilaian diri, ada perhitungan diri dan itu cukup rumit gitu. Dan itu biasanya jarang keluar sih di soal-soal terkait misalnya sin dari 65 gitu ya. Nah itu kan susah ya. Itu biasanya tidak keluar gitu atau jarang keluar. Seperti itu sih mungkin untuk atau terkait dengan ini gitu. Atau mungkin teman-teman nanti suatu saat ketemu gitu ya. Sin dari 135. Sin 135 itu kan dari sin 90 tambah sin 45 kan. Ini dari sin 135. Berarti biasanya itu kelipatannya doang tinggal 30 tambah 45 kan berarti 75 ya? 75. Enggak. Berarti itu ya benar 75. Sin 75 itu tinggal ditambah aja sin satu per 2 misalnya ketemu eh, ada gitu sin 75 salah. Jadi teman-teman tinggal pecah aja sin 30 tambah sin 60. Aku lupa ditambah dikali gitu. Saya tambah. Jadi nanti ketemu hasil. Contoh misalnya 135 ya. 135 itu kan per 2 per 2. Oh kali berarti. Ini kan 390. Sin 35, 135 itu kan 90 tambah 45 kan. Berarti sin 135 itu 90 ditambah 45. Tapi kalau misalnya dipisah jadi kali. Anggap aja 1 dikali seperdua. Berarti jawabannya seperdua akar 2. Seperdua akar 2 dikali 1. Seperdua akar 2. Berarti misalnya ketemu sin 75, tinggal seperdua dikali seperdua akar 2. Nanti ketemu hasilnya sin 75. Seperti itu. Untuk di luar ini. Tapi ini ada sudut istimewa, teman-teman minimal tahu beberapa. Dan ini pasti dibutuhkan untuk geometri. Nah, untuk segitiga, siku, siku, dan sudut istimewa terlebih dahulu, adakah teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh banget. Terkait konstan dan lain. Oke, dari itu udah jempol, udah tidak aman. Dari yang lain bagaimana? Apakah sudah dicukupkan atau ada yang ingin ditanyakan? Agak sedikit pusing, coba dulu lah. Oke deh. Ya, emang ngeliat angkanya, kalau angkanya banyak itu agak pusing, tapi nanti teman-teman juga paham kok gitu. Kayak mungkin beberapa soal atau beberapa gitu. Nggak perlu dipahamin sekarang, teman-teman baca aja dikit-dikit. Emang ini tuh materi, menurut aku materi yang cukup sulit di SMA gitu. Karena aku juga kesulitan. Ya ini masih gampang sih, tapi nanti lebih sulit. Nah, contoh ini juga ada segitiga sembarang aturan sinus. Ini ada, lanjut dulu ya. Ini ada C, A, B, C, segitiga sembarang A, B, C. Nah, tadi kan siku ini sembarang. Ada alfa, beta, gamma. Nah, ini rumusnya itu
A per sin alfa, B per sin beta sama dengan C per sin gamma eh, sama dengan 2R. R itu jadi luar lingkaran. Ini nanti untuk menghitung suatu hal misalnya di dalam lingkaran atau gimana gitu ya. Dan teman-teman bisa menghitungnya pakai ini dua ini aja dulu, misalnya diperlukan. Atau misalnya suruh nyari R-nya gitu. Jadi bisa digunakan rumus. Tapi ini untuk rumusnya. Jarang keluar sih hal-hal kayak gini bareng. Nah ini juga ada aturan kosinus. Ada cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2B. C ini teman-teman bisa nyari cos A, cos dari A gitu ya. Untuk nilainya pakai rumus ini. Dari segitiga barang ini menggunakan aturan kosinus. Atau ini nih, A kuadrat itu untuk mencari nilai A kuadrat, mana A? Oh ini, nilai A. Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alpha. Nanti rumusnya masukin aja. Biasanya diketahui kok. Ini untuk rumus-rumusnya aja biar teman-teman tinggal memasukin aja, tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui dengan rumus terkait segitiga barang dan antara ini. Next. Luas segitiga sembarang. Luas segitiga sembarang itu jika diketahui dua rusuk misalnya. Nah, ini tuh misalnya gitu ya. Teman-teman diketahuinya dari soal itu diketahui dua rusuk, nilai dari dua rusuk maksudnya dan nilai dari satu sudut. Nah, ini apa ini RSR, rusuk, sudut, rusuk. Nah, misalnya teman diketahui rusuk B-nya berapa, terus salah satu sudutnya aja, sudutnya misalnya sudut A, ini sudutnya gamma, sorry, sudutnya ini gamma. Gamma kayak gitu. Terus sama si A, alfa A-nya. Jadi rumusnya itu untuk mencari luas dari segitiga sembarang. Kan segitiga sembarang kan nggak tahu ya tingginya berapa, terus alasnya gimana. Nah, teman-teman bisa pakai rumus RSR atau sudut rusuk. Ini rumusnya setengah A kali B dikali sin dari ini. Sin dari nanti misalnya contoh sin eh, sin 90 gitu. Berarti kan satu nilainya. Berarti tinggal A kali B kali satu. Seperti itu. Rumus sudutnya pasti rata-rata mah istimewa kok. Gak seburuk itu. Untuk nilai. Nah ini yang lain-lainnya gitu. Jika diketahui dua sudut, ini dua sudutnya, tadi kan dua rusuk, ini dua sudut. Nah, dan satu rusuk, berarti SRS, sudut, rusuk, sudut. Nah, ini rumusnya kayak gini. Luas segitiganya, untuk cari luas segitiganya, ini untuk diketahui tiga rusuknya, misalnya diketahui rusuknya ini panjangnya berapa, 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 teman-teman pakai ini. Dengan S-nya itu sama dengan seperdua dari keliling. Atau A tambah B tambah C per 2. Jadi teman-teman ditambahin aja A tambah B tambah C per 2 berapa nilainya, masukin ya, misalnya contohnya 5 5 5 dikurang A, 5 dikurang B, 5 dikurang C. Diakarin. Nanti ketemu nilai dari luas uh, segitiga ini. Jika diketahui rusuk-rusuk. Terus selanjutnya jika diketahui titik sudutnya. Nah ini cukup sulit ya. Ini pakai seperdua, ini pakai vektor. Teman-teman pun belajar gitu. Nah ini pakai vektor. Ini pakai perkalian aja. Kan ini seperdua kali vektor, berarti tinggal dikali-kaliin aja. Nah ya di sini. Seperdua kali ini, seperdua kali ini, seperdua kali ini, ditambah apa dikurang kita lupa. Nanti ada vektor. Nah, teman-teman uh, untuk teman-teman cari aja di vektor yang di keluar cara menghitung ini. Saya juga lupa lagi. Ini materi udah lama soalnya terkait vektor. Nanti aku lupa. Pokoknya seperdua kali ini, kali ini, kali ini, ditambah apa dikurang gitu. Terus dikali ini, dikali ini, kali ini. Nah, sudutnya itu diketahui kita sudutnya itu ini ya. Sama dengan X Y I, B sama dengan X2Y2, C sama dengan X3Y3. Seperti itu untuk titik sudutnya. Itu X Y itu maksudnya biasanya ini tuh ada di apa ya namanya? Di dia nggak dia di koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu misalnya apa ya? Misalnya teman-teman ada diagram, nah itu tuh ada segitiga tuh titiknya sini, misalnya titik sini ditarik di segitiga nih. Nah titiknya ini berapa? A-nya itu ini X1 nih misalnya A nih. Berarti ini 6,2 misalnya. 6,2. Berarti X-nya itu 6, Y-nya 2. X1 ya. Seperti itu. Nanti itu jadi segitiga sembarang.
karena nggak siku-siku ya bentuknya, nggak tegak lurus misalnya. Masukin rumus ini untuk menghitung luas dari segitiga sembarang itu menggunakan trigonometri. Seperti itu. Kalau kecepatan nggak teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait trigonometri ini, terkait eh, segitiga sembarang ini, ada lagi nggak? Nggak ada. Ini segitiga sembarang dulu, tinggal sinus, kosinus, sama menghitung luas tiga sembarang jika yang diketahui ini. Mungkin habis ini masih dibaca dulu atau dilanjut dulu? Atau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Boleh. Mungkin kali aja ada yang mau nanya dulu. Lanjut dulu Kak. Oke lanjut. Nanti kalau mau nanya, langsung di kolom komentar aja ya. Nanti aku pasti baca kok. Nah, ini contoh. Iya benar. Pasti pusing kok, aku juga pusing trigonometri. Cukup sulit, apalagi di tingkat kuliah ya. Itu juga sulit. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi itu gimana? Grafik dari fungsi trigonometri. Nah, ini grafiknya. Contohnya tuh kayak gini pasti. Misalnya A-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, X-nya berapa gitu. X-nya mah biasanya nggak diketahui sih. Nah, ini untuk menghitung nilainya. Nah, ini aku pakai GeoGebra ya. Teman-teman. Aku contohin aja kali. Untuk grafik fungsi kayak gini. Biasanya itu bentuknya kayak gini. Tuh, misalnya A sama min A. Ini buat gambar itu, misalnya A-nya itu 2. Berarti A-nya tinggal 2. Ini pasti di atasnya 2, pasti di bawahnya 2. Tinggal ditarik putar-putar terus aja. Sampai ke C. Contoh ini ke GeoGebra. Misalnya contoh A, sin. Ini teman-teman bisa dibuka sendiri di geogebra.org. Ini biasanya buat menghitung apa namanya? Nah, ini A sin BX. Karena A-nya kita tahu berarti A-nya dimasukin 1 gitu. Karena A-nya masukin jadi karena nilai A-nya 4 gitu. Terus nilai B-nya itu berapa ya? B-nya 2. Nah, bentuknya bakal kayak gini. Kan A-nya 4 ya tadi. Berarti A-nya di atasnya 4 sama min 4. Duanya itu maksudnya kenapa? Duanya itu eh, B itu mempengaruhi nilai, aku lupa untuk nilai B-nya. Tapi ini untuk nilai A-nya. Pokoknya disesuai dengan grafik ya. Pasti grafiknya kurang lebih gini lah. Teman-teman misalnya ketemu 4 sin 2x gitu. Teman-teman gambar aja 4 di sini. Semakin banyak, semakin besar B-nya, biasanya semakin eh, apa ya, semakin dempet gitu. Misalnya contoh 8 ya. Tuh, semakin dempet gitu, semakin hal itu mengecil gitu. Udah tuh gimana gitu. Ini kayak 8, kalau angka 8. Nah, seperti ini. Ini bisa ngeliat tuh. Kayak nilai pi. Nah, ini untuk nilai 4 sin misalnya 4. 4 tuh berarti atasnya 4. Misalnya mau di atasnya 3, bawahnya 3 nih. Tinggal dimasukin aja 3. Berarti 3. Tuh, 3, 3. Karena sesuai dengan ini. Nah, ini A. A. Misalnya A-nya berapa, pasti A-nya berapa, min, min A-nya berapa. Dan nilai C-nya itu di sini. Gitu. Untuk eh, sangat estetik. Bukan lain estetik. Ya, oke gitu lah. Untuk gini. Ini pakai Gebra. Ini biasanya bisa gambar-gambar atau melakukan sesuatu gitu. Kayak masukin persamaan lingkaran nanti bentuk lingkaran. Persamaan segitiga nanti bentuk segitiga. Misalnya nih, ada tan, misalnya tan, masukin aja tan X. Gitu. Tan, tan X. Tuh, aduh, ini bener juga. Nah, tuh. Nah, tan X itu bentuknya kayak gini. Itu pasti dia bakal berulang-ulang terus karena teman-teman lihat di misalnya di tan 0 itu berapa. Jadi kan yang nggak ada di tan berapa ya? Aku lupa. Tan 90 ya. Nah, itu nggak ada nilainya. Karena mereka tuh nggak bakal bersatu. Mereka tuh bakal berulang-ulang kayak gitu. Ada, aku lupa ada grafik.
yang pokoknya itu nggak bakal di nol gitu. Nah itu eh, grafiknya. Seperti ini teman-teman bisa nyoba sendiri gitu untuk eh, apa ya? Untuk uji coba misalnya gambar grafik-grafik dari ini gimana ya? Contoh misalnya, kalau nggak teman-teman mau lihat misalnya grafik, misalnya contoh teman ada persamaan nih, misalnya ada dua x plus satu sama dengan 5. Nah, 2x plus 1 sama dengan 5 itu nilainya eh, nilai x-nya itu di 2. Kok di 2 sih? Coba linknya hapus. Apakah dia bakal miring? Oh, dia bakal miring. Ini misalnya gambar 2x plus 1. Pada saat x-nya itu 1, x-nya itu 1. Wih, ini gambar gitu. Nanti kadang ada suatu hal gambar, ada suatu soal itu memotong-memotong gitu loh. Nah, itu teman-teman bisa gambar menggunakan GeoGebra. Ini nanti berpotongan dengan apa gitu. Dan itu bisa ditemuin langsung pakai GeoGebra. Aku harus nyari contoh soalnya sih. Karena kalau ngide-ngide sendiri agak sulit ya. Seperti itu. Oh iya bener. Dia 1 sama dengan 5 kan? 2 ya? Sama dengan 5 ini hilang. Jadi bisa. 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, ini kan 2 ya. Teman-teman bisa ngeliat kayak misalnya aljabar gitu. Ketemu 2x plus 1 tambah 5 itu berapa ya? Kan 5 dikurang 1, 4. 4 dibagi 2, x itu berarti sama dengan 2. Y-nya kan nggak ada, nggak diketahui. Jadi 2 gitu. Untuk nilai darinya. Nilai dari ini gitu. Kan teman-teman ada pertanyaan lagi misalnya 5, 5x tambah 12 tambah 11 sama dengan 8 gitu. Maka x-nya berapa? Maka x-nya sama dengan, nah ini sama dengan x-nya sama dengan min negatif 1/2. Min negatif 1,2. Ya, ini untuk nilainya. Atau teman-teman bisa hitung manual, 8 dikurang 14 itu berapa? Dibagi 5. Nanti negatif 1,2. Ya, aljabar, tapi teman-teman banyak nih. Ada geometri secara 3D atau bangun ruang. Tuh, ini ada probability. Menghitung kemungkinan-kemungkinan. Pakai peluang gitu ya. Nah, itu masih jauh nanti ada. Seperti itu mungkin untuk trigonometri. Mungkin aku mau lanjut dulu. Nah, lanjutnya ada ini kan. Nah, aslinya ada A cos BX. A cos BX ya, teman-teman coba sendiri lah ya. A cos BX itu sama, tapi bedanya dia mulainya. Kalau misalnya sin, mulainya nolnya itu dari sini. Kalau misalnya cos itu mulainya dari atas, dari nilai dulu. Kan teman-teman lihat tadi ya, grafik ya. Grafik dari sin itu kan mulai dari nol. Sedangkan cos itu kebalikannya, dia dari atas dulu. Nol, pada saat sin nol, dia nol. Tapi cos nol itu jadi satu. Nanti dia muter kebalik bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka bodoh digabungin, mereka bakal berpotongan. Contoh ya. Nih, aku mau hapus dulu. Udah. Lihat, lihat, lihat. Mereka bakal berpotongan. Misalnya, sin, sin X. Nah, sin X tuh karena nggak ada berapanya, berarti 1 dibagi sama dia. Cos X. Cos. Nah, tuh. Dia akan berpotongan kayak ombak. Benar-benar kayak ombak. Pas di nol 1. Pas di, pas di atas, yang ini malah di bawah. Lihat. Terus mereka bakal berpotongan di sini gitu. Terus pada saat di sini, dia di atas gitu. Jadi pas pas grafiknya di bawah, gimana ya gambarnya? Pas di nol di 1. Pokoknya pas di bawah, ini di atas gitu. Sisinnya di bawah, kosnya di atas. Pas kosnya di bawah, sini di atas gitu. Mereka kayak suatu hal yang agak berbalik gitu. Kalau gambar.
dan tambahin W sama tan gitu, tan X. Jadi abstrak banget ya bentuknya. Ya seperti itu untuk grafik-grafik. Saya dengan masukin persamaan kalau teman-teman mau lucu-lucuan gitu gambar ya misalnya grafik persamaan eh persamaan log gitu. Nah teman-teman bakal ketemu persamaan log nih. Ada tuh. Ih, bukan ini mah. Susah ini. Nah ini nih. Nah ini nih. Teman-teman bisa masukin di GeoGebra nanti bakal ketemu gitu. Kayak contoh misalnya, ini menjadi gombal, misalnya teman-teman suruh nyari, masukin ya misalnya ini. Aduh, nih X kuadrat plus, ini teman-teman contoh, coba masukin aja di GeoGebra, pasti bentuknya seperti itu. Bentuknya bakal membentuk log gitu ya. Contoh misalnya ini aku apalin deh. X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 min X kuadrat. Oke, 2 plus 2. Oke, coba. Itu pasti kok. Ini kata dulu bentar. X misalnya. Ini aku lagi sekarang teman-teman belajar ini ya. Belajar grafik X kuadrat tadi. Sorry. Saya tutup ulang dulu. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat. Teman-teman misalnya mau cari aja di Google gitu. Grafik apa gitu. Nanti ketemu. Pangkat 3 dikali dikurang. Dikurang. Oh my God. Sabar bro. Dikurang X kuadrat Y pangkat itu. Ada sama dengan enggak? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Apakah grafiknya keluar? Di kok grafiknya keluar ya? Dan, kenapa ya grafik ini? Ah, kayaknya ini kurang deh. Teman-teman cobain aja. Nanti bisa kok ketemu bentuk-bentuk gitu. Misalnya grafik gambar apa gitu. Terus masukin polanya, terus masukin ke GeoGebra. Pasti keluar gitu gambar. Ini mah belum. Lanjutnya, udah. Ini untuk fungsi trigonometri. Nah, ini untuk yang grafik fungsi dari ini gitu. Misalnya suruh gambar. Yang ini misalnya suruh gambar nih yang cos. Gambarnya pasti misalnya A-nya itu nggak ada A-nya itu berarti satu. Kalau misalnya A-nya diketahui misalnya tiga gitu. Lalu ingat tiga. Tiga dari atas ke bawah ke atas tuh untuk grafik dari cos. Seperti itu. Misalnya suruh gambar grafik gitu. Ini untuk grafik trigonometri dari fungsi ini. Selanjutnya itu ada, nah ini ada rumus-rumus gitu. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ini rumusnya. Masukin aja. Ini rumus sudut rangkap atau ganda. Dibaca lah ya. Ini nanti teman-teman baca aja. Emang agak sulit, tapi jarang muncul kok untuk yang sulit-sulit. Tapi teman-teman apalin hal yang dasar-dasar aja. Kayak contohnya nanti ada contohnya, contoh soal UTBK di tahun 2022 itu sama 2024 diprediksinya gitu. Itu salah, udah kok. Ini untuk catatan aja, misal teman-teman butuh gitu buat Olimpiade atau mungkin buat UTBK siapa tahu keluar yang expert banget. Biasanya ada satu, satu dua soal yang seperti biar nggak satu sih dia. Gitu. Nah ini untuk rumus hasil kali trigonometri. Ini misalnya ada, ini rumusnya misalnya ini ya. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Nah ini bacanya ini pakein aja. S plus S kan sin A plus sin B. Berarti S plus S per 2 A kurang lebih A ya kurang lebih B. Itu 2S plus C. Itu kan sin ya. 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Oke, rumus ini. Eh, di soal aja. Untuk cara baca-baca ini. Juga sama
Ini rumus hasil kali trigonometri. Pemecahannya seperti ini. Ini aku pasti pernah dibuktiin sih sama guru SMA aku, cuma benar-benar panjang banget. Ini cukup rumit seperti itu. Mungkin udah selesai ini karena selanjutnya bakal ke latihan soal. Sampai sini dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait grafik-grafik fungsi sama hal ini. Nggak harus paham sekarang banget. Teman-teman dibaca-baca dulu aja, dicoba latihan soal. Ini materinya paham gitu. Misalnya nyari hal tersebut. Seperti itu sih. Gimana teman-teman? Teman, aku lanjut dulu mungkin. Atau bagaimana? Kalau misalnya mau nanya langsung di chat aja. Ya aku balik. Oke, mungkin aku lanjut dulu ke latihan soal. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Soalnya gampang nih ya. Ya, kok nggak kebaca gini sih? Sebentar ya, aku mau perbaikin sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Ini soalnya tidak beraturan. Nah, gini lagi. Nah, udah aman. Sip, udah aman. Pesertain lagi, di soalnya nggak kelihatan. Nah, ini untuk soal nomor satu. Nah, soalnya gampang ya, teman-teman bisa lihat sendiri. UTBK, ini di UTBK 2022, misalnya segitiga ABC. Coba, coba. Misalnya segitiga ABC, ini segitiga ABC nih. A, A mana ya? A ini, setahu A-nya ini. Ini A, coba A-nya mana? Ya betul, A-nya ini. Ini A, B, C. Nah, ini segitiga ABC. D ini di bawah ya. D di bawah. D sama E. Ini D. D. Nah, dari gambar ini, dari segitiga ABC ini, siku-siku di B, berarti siku-siku di sini nih. Titik D terletak pada sisi AC. Nih D nih. Pada sisi AC. Oh, di sini berarti. Sehingga segitiga BDC, BDC, ini BDC. Nah, siku-siku di D, berarti ini siku-siku nih. Dan segitiga ABD, A mana? A, BD ini, itu ABD berarti B-nya di sini, ini 30 derajat nih. Di sini 30 derajat, di sini 30 derajat. Dan BD itu 3, nilai BD itu 3 nilainya. ABDE merupakan jajar genjang. ABD, ABDE, nah ini nih. ABD berarti yang ke bawah ya. Dia jajar genjang. Nah, panjang AC yang dicari itu panjang AC. Panjang dari AC mana AC? A ke C, dia jadi A ke C itu berapa? Nah, di sini teman-teman dari yang diketahui bisa dilihat gitu ya. Karena yang diketahui kan 30 derajat, ada yang bisa jawab ya. Aku langsung aja deh mungkin biar penjelasannya biar. Nah, di sini udah ya. Misalnya kan tadi kan diketahui ya. Eh ABD berarti kan di B di yang sininya. ABD ini di sini 30 derajat diketahui kan. Tuh diketahui 30 derajat terus panjang BD-nya itu 3. Ini siku-siku, ini siku-siku. Terus dicarinya panjang AD, AD. Dicari panjang AC, A ke C. Nah, panjang A ke C itu kan butuh A tambah D, terus D ditambah C. Bisa gitu kan untuk mencari panjang AC. A tambah D, D tambah C. Jadi transit gitu ya. Nah, kita cari dulu panjang AD-nya berapa. Tadi karena yang diketahui itu di sini 3, terus sama sudut gitu ya. Sudut berarti tinggal BD, panjang BD itu kan 3. Tan 30. Tan 30 kenapa? Karena kita pakai depan
Demi Sami Desa, depan samping, kita cari depannya. Depannya nilai ini nih AD, depan samping, samping itu kan 3. Ini miring ya, miring gak diketahui. Jadi kita pakai ini, 2 ini. AD-nya belum diketahui, tapi kita ketahui tan 30. Berarti tan 30 sama dengan AD per BD. AD sama dengan BD tan 30. Nah, tan 30 itu kan tadi nilainya per 3 ya. Kita lihat tan 30 per 2 kali 3. Apa seper 3 kali tadi? Nah, tan 30. Tan 30. Tuh. Tadi 30 kan? Iya, 30. Tan 30 itu berarti per akar 3. Per akar 3. Oh iya, aku lupa. Ini tuh aku ngapal ini itu. Nih, teman-teman. Aku jadi bahasin lagi. Bahasin dulu sebentar ya. Aku tuh ini ngapal ini itu. Caranya itu ada lagu gitu. Eh, lagunya dulu gini. Kalau aku di SMA. Itu sin cos tan kosek kosek. Nih kosek. Kosek apa? Kosek. Ah, kosek. Sek kotan. Demi. Demi itu depan miring. Sin kostan, kosek sekotan, demi depan miring, demi sami samping miring, sami desa depan samping. Jadi untuk apa itu demi sami desa, sin kostan, demi sami desa. Sin berarti demi depan miring, kos itu sa sami samping miring, tan itu desa depan samping. Sin kostan, kosek sekotan, demi sami desa, satu per sin, satu per kos, satu per tan. Kenapa satu per satu per satu per tan? Kosek itu satu per sin. Kenapa? Ini kan demi. Kalau misalnya nyari kosek, tinggal dibalik aja. Miring dibagi depan. Berarti. Miring dibagi depan. Untuk mencari kosek kan, itu dibalikan dari sinus. Satu per sinus, satu per kosinus. Nah, berarti miring dibagi samping. Miring dibagi samping. Benar. Kalau tangan itu kebalikannya. Nah, kebalikan dari tangan. Ini kan depan dibagi samping. Berarti samping dibagi depan. Samping dibagi depan. Sama. Tuh. AC, CA, BC, CB, AB, BA. Jadi untuk mengetahuinya, gitu. Aku biasanya pakai lagu untuk ngapalinnya. Nanti kan sepertiga kata gitu. Satu per. Nah ini per akar 3. Per 3 ya. Per 3 ini gitu. Kan per akar 3. Ada yang keliru ya. Iya, tan 30 ini kan bedanya diketahui 3. Terus tan 30 sepertiga akar 3. Tiga-tiganya coret. Dicoret. Berarti sisa akar 3. Berarti adanya itu akar 3. Itu tinggal dicari panjang DC. Nah, cari panjang DC itu gimana? Ini kan di sini itu 3. Nah, ini itu diketahui 90. Kita mau nyari sampingnya. Eh, ya kita mau nyari sampingnya. Dari ini yang diketahui. Sampingnya itu berarti tinggal kita cari panjang DC. Berarti tinggal dipakai apa ini? AD kali DC. Ya, benar sama dengan BD kuadrat. AD dikali DC. Ini kita Goras sih. Ini sebenarnya ada cara lain ya, tapi ini cara dari buku. Ada cara lain, tapi ini cara dari buku. Ini bisa karena BD-nya itu ditinggal dikuadratin terus AD diakarin. Ini ada rumusnya deh kayaknya deh di sebelumnya. Terus nanti ketemu 3 akar 3. Terus tinggal 3 akar 3 ditambah akar 3. 3 akar 3 tambah akar 3. Kan akar 3 itu sebenarnya ada angka 1 di sini ya. Angka 1 di sini berarti 1/3. 1 per akar 3 tambah 3 per akar 3 akar 3. Akar 3 nya masih sama. 1 tambah 3 4. Dari 4 per akar 3. 4 per 3 3 ada nggak ya? Baik. Nah, 4 per akar 3. Untuk panjang dari A ke C. Panjang ini. Seperti itu. Mungkin sampai sini terlebih dahulu deh. Ada yang mau tanyain nggak? Nyampe yang ini teman-teman paham nggak? Habis ini bisa sih pakai ini. Aku bisa ngitungin Terminator.
Tok ini dulu. Tadi kenapa jadi BD kuadrat? BD kuadrat itu kayaknya gara-gara tar DC AD AD-nya aku bingung. BD kuadrat itu kayaknya ngambil dari ini deh, siku dari Pitagoras. Bentar ya, coba kita baca-baca dulu. Kayaknya ada yang kelewat. Siku-siku masih siku-siku. Nah, ini. Enggak. Ya udah deh pakai cara yang lain mungkin ya. Aku juga bingung kenapa di sini bisa BD kuadrat. Apa karena nah, kalau mungkin pakai cara aku ya. Cara aku tuh tadi misalnya teman-teman, tapi teman-teman nyampe sebelum BD kuadrat deh, nyampe sini dulu, paham dulu nggak? Kalau paham, untuk ngitung DC-nya itu, teman-teman bisa di sini kan 90. Nah, ini kan teman-teman mau nyari nilai ini sama nilai ini. Nah, nilai ini kan diketahui ini tuh kan depannya ini. Berarti kita pakai samping per, nggak, kita pakai demi, demi, nggak bisa. Depannya dia tuh miring. Demi, sami, sami, samping. Aku lupa kenapa BD pakai, dia pakai rumus ini ya. Jujur aku juga lupa guys. Bentar, ini rumus apa ya? BD kuadrat, ternyata oke dulu ya. Nah, BD, B ke D, di soalnya diketahuinya apa? Jadi dia terletak pada sisi AC. Dia terletak di pada AC, sehingga juga BDC, BDC, siku-siku, betul. Di D, iya benar. Rumus jajar genjang itu alas kali tinggi, tapi nggak bedanya kuadrat ya. Orang tahu guys, jujur gitu. Ini skip dulu deh yang angka ini. Seenggaknya teman-teman tahu sini dulu sih, adek. Karena untuk ngitung ini tuh, depannya nggak bisa sih, gara-gara ini siku-siku. Bisa pakai siku-siku sih. Atau pakai perbandingan ya dia, mungkin. Ya mungkin sampai sini aku lupa di bawahnya. Nanti aku cari lagi, aku jelasin lagi di penjelasan selanjutnya. Sampai sini dulu deh, ada yang mau tanyain terkait dolar ini. Duh, dolar ini. Yang ini dulu, adanya akar 3, tapi ngerti kan ya, teman-teman? Ide, mantap. Oke. Oke deh, mungkin AD, AD dikali BC, jadi kuadrat. Aku masih bingung. Oke, next dulu mungkin. Jadi aku masih bingung. Oke, soal selanjutnya sama kayak tadi, cuma ini yang diketahuinya berbeda. Siku-siku di B. Titik D terletak pada sisi AC, BDC, siku-siku di D. Iya, sama kayak tadi. Nah, yang dicari itu luas jejer genjang. Berarti luas di bawah ini. Jejer genjang itu rumusnya alas kali tinggi bagi dua ya. Ya, tapi. Nah, ini. Kita mencari luas jejer genjang ABDE. Bagaimana untuk soal ini? Ini sebenarnya gampang karena tadi adiknya itu kan udah diketahui. Luasnya itu kan berarti BD
BD, ini kan karena untuk lurus, BD dikali AD. BD dikali AD. AD-nya itu tadi, BD-nya itu kan 3 ya, diketahui. 3 kali AD, AD-nya itu akar 3. Nih, BD kali AD. Ini AD. Ini tinggi nih. Oh, iya bener. Kayaknya gara-gara bentuknya jadi kekecoh deh. Nah, ini. Bentuknya kan suka ngecoh. Itu jejer genjang ya. Saya diketahui. Jejer genjang itu yang agak melengkung. Ya, kata. Nah, ini AD-nya itu tinggi. Misalnya gini, gambarnya. Nah, gini. Nah, ini AD nih. Ini AD. AD. D-nya yang mana ya? Sorry, BD. D. 3. Ini kan 3. Kita nyari ke AD. Akar 3. Berarti ketemu nanti tinggal dikali. 3 dikali akar 3. Berarti 3 akar 3. Untuk rumusnya. Nah, ini harus dipegang kan alas kali tinggi. BD-nya itu alas. Ya, AD-nya itu tinggi. Ini alas, ini tinggi. Jejer genjang ya guys. Seperti itu sih untuk soal-soalnya. Nah, kalian aku paham. Mungkin untuk soal nomor sampai soal nomor 2, teman-teman ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu atau ada yang ditanyain? Aku juga lupa-lupa sih, materi SD, materi SD, materi SMA. Hmm. Gimana teman-teman nyampe sini? Apakah sudah cukup? Oke, mungkin lanjut ke soal terakhir ya, kalau ada di soal itu. Nah, ini kan tadi soal 2022. Nah, ini di soal 2024. Aku nggak tahu kenapa, apa yang terlalu gampang. Terus di sini ada nih soalnya nih 2024. Jika sin C 3/5, maka luas segitiga ABC adalah, nah ini teman-teman cari deh, luas segitiga ABC. Oke, yang pertama teman-teman, dari persamaan berikut. Ada yang tahu jawabannya? Gampang kok ini. Hmm. Ini kan diketahui nih, sin C, C itu kan demi depan samping. D, ini berarti depan. D, ini. Nah, ini C nih misalnya nih. Ini C nih, sin C. Depannya itu 3. Mi itu miring ya, 5. Nah, berarti di sini otomatis 3 5 pakai Pitagoras saja, 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, 25 dikurang 9, 16. Berarti akar dari 16 kan 4, sini 4. Oh, udah tinggal cari deh. Ini alas kali tinggi, alasnya 4, tingginya 3. 4 kali 3, 12. 12 bagi setengah. Nah, setengah alas kali tinggi. Seperti itu. Jawabannya 6. Jawabannya. Tuh, ini kan depannya nih, ini C nih, sin C nih. Ini paham nggak teman-teman? Ini sin C nih, sin C nih berarti. C itu kan depan nih, di depan dari apa nih, sudutnya 3. Miringnya itu berarti yang paling panjang dong. Ini sama ini panjangan mana? Ini. Berarti 3, 3, 5, 4. Pitagoras. Tuh ini akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat 16. Akar dari 16 4. Terus segitiga kan 1/2 alas kali tinggi A kali T. Alasnya itu 4, tingginya itu 3. 3 kali 4, 12. 12 dibagi 2. Coret-coret sisa 6. Ini soal 2004 lebih gampang lagi ya teman-teman. Seperti itu sih. Mungkin sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan ke soal-soalnya. Apakah sudah cukup teman-teman? Oh, jadi cukup. Nanti teman-teman mungkin latihan soal lagi aja. Aku belum ngasih soalnya. Nanti aku kayaknya bakal ngasih soal juga ke teman-teman buat teman-teman belajar. Terus ya sekalian ngeliat kemampuan teman-teman. Soalnya nggak susah.
kuis kita di plan nantinya. Nanti aku kirim minggu depan paling aku baru bisa buat bisa masukin soalnya. Jadi um, bentar. Coba kita ya next ya. Nah, udah habis, thank you. Sip, sudah selesai. Mungkin untuk pertemuan PK-nya sudah selesai. Kalau nggak ada yang tanyain, apakah ada yang mau tanyakan? Sudah selesai. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman juga, sambil nunggu teman-teman, eh, boleh gitu ya di masih iya, siapa nih bisa dia, bisa dia. Nah, sambil nunggu, karena udah selesai, aku mau nutup sekalian nih teman-teman. Isi absen ya, ini untuk presentasinya. Masih hidup aja. Udah selesai untuk PK kali ini karena tadi kita juga udah belajar trigonometri, sin costan, dan itu teman-teman baca-baca lagi aja karena itu pasti diperluin kok sin 30, 45, biasanya sampai 90. Itu dari 90 diputar-putar doang untuk nilainya. Seperti itu dari materi trigonometri pada hari ini. Mungkin karena saya aku langsung tutup aja. Terima kasih teman-teman semua karena udah hadir, udah ngeluarin waktunya. Nanti kita bakal ketemu lagi di PM, pengenalan matematika di malam nanti. Itu materinya tentang statistika, diagram-diagram sama data-data gitu. Dan ya, nanti ketemu sampai ketemu nanti malam lagi. Untuk sekarang mungkin boleh untuk dokumentasi terlebih dahulu dan absensi nih, kan dari saya ada dokumentasi. Ya, kita ada dokumentasi terlebih dahulu, apa itu kurang lebih sampai 16.36. Mungkin aku matiin dulu record.